Apakah kamu pingin punya teman baru, pingin jadi influencer, atau jadi public speaker? Hai, selamat datang di channel YouTube Ngeteh. Saya ingin membahas 3 hal menarik dari buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Tapi sebelumnya, bagi kamu yang baru saja melihat video ini atau baru lihat channel ini, kamu boleh klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendukung kami terus bertumbuh dan update video-video inspiratif dan positif. Yang pertama, hindari mengkritik orang di depan umum. Banyak orang sukses yang membiasakan diri mereka untuk tidak pernah secara terbuka mengkritik orang lain. Contoh Benjamin Franklin. Dia mengklaim kalau kesuksesan yang dia miliki adalah berdasarkan prinsip untuk tidak berbicara tentang keburukan siapapun. Abraham Lincoln juga mempraktikkan hal ini. Abraham sering mengkritik lawan politiknya secara terang-terangan di depan umum dulu. Hingga pada suatu hari, kritik yang ia katakan menyinggung seseorang, dan ia ditantang duel pedang. Hal itu menjadi pelajaran untuk Lincoln. Semenjak saat itu, dia berhenti mengkritik orang lain secara terbuka. Mengkritik itu mudah, namun dibutuhkan karakter untuk memahami dan memaafkan orang lain atas kesalahan dan kekurangan mereka. Jadi, kalau kita menginginkan agar orang lain suka dengan kita, pertama, pikirkan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan sekarang. Kedua, terima kekurangan mereka. Dan yang terakhir, kita harus memiliki prinsip untuk tidak lagi mengkritik orang lain secara terbuka. Yang kedua, setiap orang suka ketika namanya disebut. Tips ini sangat manjur digunakan oleh seorang yang bernama Jim Farley, seorang yang tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi, namun pada usia 46 tahun berhasil menjadi kepala kantor pos dan chairman Komite Badan Demokratis Nasional dari Partai Demokrat US. Jim bahkan bisa mengingat 10.000 nama orang. Hal yang sama dilakukan oleh Presiden Amerika ke-26, Theodore Roosevelt. Roosevelt bahkan mengklaim bisa mengenali 50.000 orang dengan nama depan mereka. Penyebutan nama adalah bentuk apresiasi kita paling sederhana terhadap seseorang. Sehingga ketika nama seseorang disebutkan, ada rasa kebanggaan tersendiri dan belonging atas nama itu. Detail-detail kecil seperti inilah yang kemudian dapat membuat kita semakin disukai oleh banyak orang. Yang ketiga, buat orang lain mengatakan ya. Di tahun 1915, John D. Rockefeller Jr. adalah orang paling dibenci di Colorado. Para penambang di Colorado, Full dan Iron Company, perusahaan yang berada di bawah kepemimpinannya, sudah melakukan unjuk rasa selama hampir 2 tahun lebih untuk naik gaji. Keadaan menjadi tidak terkendali, dan karenanya para tentara harus dikerahkan. Ini mengakibatkan banyak pengunjuk rasa yang ditembaki. Akhirnya, Rockefeller berbicara dengan perwakilan para pengunjuk rasa. Dia bingung bagaimana dia bisa memenangkan hati orang-orang yang ingin sekali melihat dia mati digantung. Hingga pada akhirnya, dia memilih strategi pendekatan yang ramah. Isi pidato dia menunjukkan kalau betapa bangga dan bahagianya dia dapat bertemu dengan mereka semua. Ia mengatakan bagaimana hari itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Rockefeller berbicara seolah-olah mereka adalah teman baiknya. Hasilnya, para pengunjuk rasa pulang dan kembali kerja tanpa sepatah kata pun soal kenaikan gaji yang tadinya mereka perjuangkan dengan begitu marahnya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau keramahan itu lebih efektif untuk mengubah pikiran orang lain dibandingkan gertakan dan memarahi balik. Dengan mengakui kesalahan kita terlebih dahulu, serta memuji setiap perubahan baik yang dilakukan orang lain, dapat mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik. Jika kamu suka dengan video ini, kamu bisa memberikan like dan komen di bawah apa hal yang menarik dari buku ini. Dan komen juga, mau video apa lagi yang akan saya bahas. Share juga agar orang-orang terdekatmu juga bisa bersama-sama bertumbuh positif. Saya Willy dari Ngeteh, sampai jumpa.